ayahanda ibundaku semua, saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Mari kita tetap selalu dan insyaallah akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baru saja tadi kita kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita tersungkur, sujud, bertasbih, memuji, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan inilah nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur, sebagaimana kata syukur itu sebenarnya adalah fil lughatil arabiyyah, itu bahasa Arab yang teradopsi ke dalam bahasa Indonesia, yang terambil dari akar kata syakara. Syakara itu seperti pintu yang ada di belakang bapak-bapak ini, di hadapan saya. Kalau ini dibuka lebar, itu bermakna syakara, kelapangan, membuka selebar-lebarnya. Jadi ciri orang yang bersyukur itu lapang hatinya. Lain syakartum, siapa yang melapangkan, kata Allah. Nah, kita terjemahkan kalau sudah teradopsi dalam bahasa kita, siapa yang bersyukur, la azidannakum, Allah tambah nikmat itu. Apa lawan syukur? Wala in kafartum. Tapi siapa yang menutup, kata kufur itu terambil dari akar kata kafarah, lawannya syakara. Itu pintu yang sudah terbuka lebar, kita tutup serapat-rapatnya. Wala in kafartum, siapa yang menutup serapat-rapatnya, kata Allah, yang tidak membuka fikiran dan hatinya untuk menerima kebenaran ini. Inna ala bila syadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada sebuah hari ini saya dapat tema itu. Pengurus kirim, apa tema atau Ustaz? Saya bilang, pengurus saja yang bikin tema, karena saya khawatir buat tema double, jangan sampai temanya sudah dibuat oleh para guru-guru kita, para asatid kita yang lain. Jadi silakan pengurus buat tema. Dan rupanya tadi saya dikasih tema tentang taubat ini. Memang kita harus banyak taubat, karena kita ini hamba-hamba Tuhan yang percayalah namanya manusia biasa, tentu kita tidak luput dari salah dan dosa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan suci Ramadan. Dalam setahun perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita menghitung kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Allah kirim satu namanya Ramadan. Ramadan ini bisa menebus kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kita selama 11 bulan, ditebus dengan 1 bulan itu, dengan syarat. Nah, tentu ada syaratnya. Man shoma wa man qama Ramadan. Siapa yang menahan, siam as-shaum dan al-imsak, menahan secara fisik, siam menahan secara rohani, itu as-shaum, imanan, karena kita percaya kepada Allah, ihtisaban, dan hanya mengharapkan perhitungan dari Allah. Insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ini janji Allah. Nah, sekaitan dengan taubat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema ini, ada satu firman Allah yang sangat luar biasa. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad, ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzolimi dirinya. Ini para ulama-ulama tafsir menjelaskan, kalau Tuhan menggunakan bentuk ibadi, hamba-hambaku, ini adalah bentuk tertinggi ini dari seruan Tuhan untuk hamba-hambanya. Karena pangkat kita yang paling tinggi Abdullah, kita ini hamba Allah. Ya kan? Mau jadi hambanya siapa? Hamba dunia. Tidak ada habis-habisnya, Pak. Dunia ini seperti fata morgana. Atau seperti apa itu kalau kita bawa kendaraan di siang hari itu di aspal itu, dari kejauhan nampak seperti ada air, Pak, ya. Tapi setelah kita sampai ke titik itu, enggak ada. Kita melihat ke depan lagi, ada lagi. Sampai ke titik lain, oh, ada lagi. Ah, itulah kata morgana. Dilihat ada, ditangkap hilang, ada lalu itu. Dilihat ada, ditangkap, ah, itulah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan yang ibadi itu panggilan kasih sayang Tuhan. Ini pangkat kita yang paling tinggi ini. Ada ungkapan yang sangat menarik dari ulama kita ini. Dan menurut riwayat ini ungkapan dari Rasulullah SAW. Apa ungkapan itu? Ya Allah,
cukuplah bagiku sebagai kemuliaan jika engkau adalah Tuhanku, dan cukuplah bagiku sebagai kebanggaan jika aku adalah hambamu. Engkau seperti yang kucintai, maka jadikan aku seperti yang kau kasihi. Masya Allah. Tarikan, ya Allah, cukuplah bagiku sebagai kemuliaan jika engkau adalah Tuhanku, dan cukuplah bagiku sebagai kebanggaan jika aku adalah hambamu. Engkau seperti yang kucintai, maka jadikan aku seperti yang kau kasihi. Masya Allah. Inilah, jangan mau menjadi budak siapapun. Kita harus menjadi manusia merdeka, independen, yang tidak bisa diatur dalam arti ditekan-tekan. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan, ibadi. Dalam ayat ini Allah gunakan kata ibadi. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzalimi dirinya. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Artinya ini, ya dalam bahasa kita, pendosa tara. Iya kan? Betul tidak Pak? Yang melampaui batas. Yang melampaui batas saja dipanggil oleh Allah. Taubat itu artinya kembali. Secara bahasa, taubat artinya kembali. Kita ini kan lahir dalam keadaan fitrah suci. Dalam perjalanan proses kehidupan kita, ya namanya manusia biasa, jatuh, terpleset, ya, sliding. Ya, tapi Allah tetap mencintai kita. Sini kok kembali kok. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada taubat, kembalilah kepada kata Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzalimi dirinya. Apa kalimat berikutnya itu? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus harapan dari rahmatku, kata Allah. Ada pidato Nabi yang sangat legendaris. Ini orang-orang pesantren tahu ini pidato ini. Ini Nabi bacakan pada Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Ini khutbah terakhir Nabi di bulan Sya'ban, di masa hidupnya. Setelah itu bulan Sya'ban berikutnya Nabi sudah wafat. Khutbah terakhir Nabi Jumat terakhir atau Jumat keempat di bulan Sya'ban, itu sepekan sebelum masuk Ramadan. Itu kalau kita ada di mobil itu saya bawa kemana. Ada 22 poin penting. Saya suka bagi sama masjid supaya dibacakan kalau malam pertama Ramadan. Tapi sayangnya yang lalu saya dikasih kesempatan malah ragu-ragu. Jadi saya kita ceramah sambil nunggu pengumuman masuknya 1 Ramadan, dan ternyata malam itu masuk satu Ramadan. 25 hari yang lalu Pak ya. Alhamdulillah kita masih hidup ini 25 hari yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 22 poin pidato Nabi itu salah satu diantaranya redaksinya itu, siapa yang didatangi bulan suci Ramadan dan Ramadan berlalu darinya dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka sungguh kecelakaan atasnya. Celaka di semua ini. Kalau kita keluar dari Ramadan, katanya kita Idul Fitri ya, Idul Fitrah, kembali kepada kesucian, itu namanya Idul Fitri. Tapi betulkah kita Id? Jangan sampai pengakuan di Id Fitri, kembali fitrah, kembali kepada kesucian. Makanya ada zakat fitrah toh, untuk mensucikan kita punya diri. Masya Allah jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Betulkah klaim ini? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus harapan dari rahmat kata Allah. Sebesar apapun dosa-dosamu, kata Allah, ampunanku dan kasih sayangku jauh lebih besar. Perhatikan lagi redaksi berikutnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya aku, kata Allah Tuhanmu, akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Jemaah sudah dimuliakan Allah, saya punya amalan sudah 21 tahun sampai tahun ini sudah 30 tahun. Saya amalkan ini doa saya baca setiap malam di bulan Ramadan. Ini doa ini turun dibawa oleh malaikat Jibril pada perang Badar. Waktu itu di perang Badar, kan bulan Ramadan itu perang Badar Pak, perang terbesar dan terdahsyat dalam sejarah Islam. Ini menentukan antara keimanan dan kekafiran, sampai Nabi berdoa angkat tangannya. Bayangkan 313 Nabi dengan sahabatnya 313 orang berhadapan dengan kurang lebih hampir 2000 pasukan lengkap persenjataannya. Pada masa itu ya, belum ada nuklir, belum ada. Sahabat ala kadarnya ini dengan jumlah yang
lebih sedikit dibanding musuh. Sampai banyak sahabat saling pandang-pandang, bagaimana di depan ini banyaknya lawang ini, kita ala kadarnya persenjataan kita menghadapi ini. Beginilah ini Palestina menghadapi. Beginilah ini pengejutnya pemimpin muslim ini yang bersembunyi di bawah ketiak Amerika. Oh maaf ini nggak apa-apa, biar bilang nggak apa-apa. Itulah kisah Badar. Waktu Nabi memakai baju sirah, baju perang, berat sekali kalau itu baju sirahnya Nabi sampai beliau agak kesulitan bergerak. Nabi angkat tangannya ke langit, ya Allah, jika hari ini kami kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu setelah ini, kata Rasulullah. Itu Nabi berdoa, itu kan Nabi gentar. Nabi tidak pernah gentar, tapi Nabi menyaksikan sahabatnya sudah ada yang mulai gentar. Nabi angkat tangannya keras-keras berdoa supaya sahabat kembali terlecut semangatnya untuk berjuang. Dan doa ini rupanya pada Pilpres 2019 dibacakan juga. Saya bilang ini juga yang baca doa ini kayak tuh ini perang Badar ini Pilpres. Padahal ini hanya pertarungan politik Pak ya. Ini kalau agama dibawa-bawa ini salah baca ini doa ini, masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, waktu itu turun malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, Tuhan memberi, dia berkata salam, Tuhan memberi salam kepadamu. Buka itu kamu baju sirah perisai. Kata Nabi, ya Jibril, kalau saya buka ini ini Nabi ngajarin kita ikhtiar, ya kan? Jadi sempurnakan ikhtiar. Ya pakai dong pelindung, jangan mau bunuh diri kan? Buka saja, kata Jibril. Lalu apa yang melindungi saya Jibril? Sudahlah, pelindung itu Allah ganti. Maka Jibril mulai mendikte doa dari Tuhan. Itulah yang kita kenal dengan doa jausan kabir, perisai yang besar. Itu di situ 99 nama Allah itu dijelaskan menjadi 1001 nama Allah. Ini doa kalau dibaca cepat 1 jam lebih. Ini cocok ini kalau itikaf. Tadi saya baca lagi menjelang qomat. Bisa saya bacakan sedikit karena 100 pasal ini Pak 1 jam ini di sini nggak mungkin lah toh. Saya bacakan saja pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka biismika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mukim ya Azim ya Qadim ya Alim ya Halim ya Hakim subhanaka ya la ilaha illa al-Gawth salli ala Muhammad wa ali Muhammad khalisna minan nar ya Rabb. Ini poin terakhirnya. Apa maknanya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantaraan namamu. Ya Allah, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha mulia, yang maha menegakkan, yang maha agung, yang maha dahulu, yang maha mengetahui, yang maha arif, dan yang maha bijaksana. Pasal 1. Sambung sedikit ini. Pasal 2. Ya Sayyidas Sadat, Ya Mujibad Da'wat, Ya Rafi'ad Darajat, Ya Waliyal Hasanat, Ya Ghafiral Khati'at, Ya Muddi'al Mas'alat, Ya Qabilat Tawbah, Ya Sami'al Aswat, Ya Alimal Khafiyat, Ya Dafi'al Baliyat. Wahai Tuhan penghulu, wahai Zat pengabul doa, wahai yang meninggikan derajat, wahai Zat pemilik kebaikan, wahai Zat pengampun kesalahan, wahai Zat pengabul segala permohonan, wahai Zat penerima segala taubat, wahai yang mendengar setiap suara, wahai yang mengetahui segala yang tersembunyi, wahai yang menolak segala bencana. Masuk lagi pasal 3, 100 pasal. Pada 10 pasal itu ada kalimat Subhanaka ya la ilaha illa an al-Gawth khalisna minan nar ya Rabb. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha tiada Tuhan melainkan Engkau. Tolong hamba ya Rabb. Limpahkan salawat kepada Muhammad dan keluarganya, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Indah sekali doa. Istri saya tidak pernah merindukan saya kecuali mendengarkan saya membaca doa ini 1 jam. Mari kita merenung. Pernahkah kita duduk berlama-lama bermunajat kepada Tuhan? Lebih enak yang hari tadi mungkin sampai berjam-jam.
Tidak mungkin doa ini tidak berasal dari Zat yang Maha Suci, karena susunan bahasanya indah sekali. Dan betul-betul doa ini mengajarkan kita banyak hal, dan yang paling puncak adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu. Kita hanya bergantung Allah Samad, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus harapan dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Aku Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu seluruh, jami'an. Menghimpun itu yang kita, kalau mau dihimpun sama kita punya dosa-dosa, Allah ampuni. Allah tegaskan lagi penutup ayat ini, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Aku Maha Pengampun, kata Allah, lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, ayahanda ibundaku, semua jemaah sudah dirahmati Allah. Mari kita merenungkan, kita sudah masuk tanggal 20 berapa ya? 26 Ramadan. Sebentar malam tanggal 27 Ramadan. Mari kita merenung, apakah di hari yang ke-26 ini sudah ada tanda-tanda kita siap menyambut datangnya malam Lailatul Qadar? Boleh jadi sudah lewat, ataukah sebentar malam masih ada lagi malam 29 atau tidak? Dan di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah, kalau kita membaca hadis-hadis tentang Lailatul Qadar, ada 4 cirinya. Yang pertama, wajah yang ramah. Yang kedua, lidah yang lemah lembut. Yang ketiga, hati yang lapang penuh dengan pemaafan. Yang terakhir, tangan yang dermawan, yang mudah yunfikuna fis sarra'i wat dharra, seperti firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surganya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Jadi surga itu Allah siapkan untuk orang yang bertakwa, bukan kelompok, bukan mazhab, bukan aliran. Untuk orang bertakwa siapa saja, mau dia di kelompok mana, yang penting dia takwa. Apa ciri orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang menafkahkan rezeki dalam keadaan lapang dan sempit, penerima qadar itu, tangan dermawan. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Dan terakhir, wal afina 'anil nas, yang memberi maaf kepada sesamanya manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Sesuai tema, mari kita bersihkan karat-karat di hati kita ini dengan beristighfar. Ya, jadi salah paham Pak ini, karena itu anak-anak di warkop ada tahu istilah itu dua. Beda begitu Ustaz, istighfar dengan istighfar. Seperti rasanya beda. Kalau lain penyebutan lain makna itu bukan Ustaz. Istighfar itu memohon ampun. Istighfar apa istighfar? Istri dan ipar. Perbanyak istighfar dan jangan perbanyak istighfar. Karena katanya kalau perbanyak istighfar bisa celaka kita, pendek umur, diracun oleh istri kita. Ini canda-canda sedikit Pak. Artinya apa? Saya kembali biar kita tidak ngantuk ini. Ya, mari kita muhasabah, menghisab-hisab diri kita yang iktikaf di 10 terakhir ini, ingatlah dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi percayalah, sepanjang kita mau bertaubat, Allah pasti akan memberi ampunan kepada kita, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Ramadan kali ini hadir ke tengah-tengah kita untuk mensucikan diri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya muqallibal qulubi wal absar, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati dan penglihatan, tetapkan hati dan penglihatan kami ya Allah dalam jalan iman, jalan kemanusiaan, jalan Islam yang rahmatan lil alamin. Allahumma ya Allah, ya mudabbiral laili wan nahar, wahai Tuhan yang mampu mengubah keadaan yang satu, memasukkan malam ke dalam siang. Ubahlah kami semua ya Allah, minadz zulumati ilan nur, dari gelapnya dosa-dosa, kegelapan dosa menuju cahaya taubat, dari garam menjadi santun, pemarah menjadi penyabar, pendendam menjadi pemaaf, ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Ya muhawwilal haul wal ahwal, wahai Tuhan yang mampu mengubah keadaan yang satu menjadi keadaan yang lain. Hawil halana ilal ahsanil hal, ubahlah keadaan kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah, dan keluarga kami semua yang ada di tempat kami masing-masing ya Allah, ilal ahsanil hal, menjadi lebih baik dari hari ke hari sampai saat kematian datang menjumpai kami. Subhanak ya la ilaha illa an al-gawth al-gawth al-gawth, khalisna minan nar ya Rabb, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
faghfir lana ya Rabb fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akhyar. Al-Fatihah was-salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Jemaah semua yang dimuliakan Allah, terakhir saya mau menitip. Nah, ini doa ini berpasangan, Pak. Ya. Pasangan yang pertama doa ini, doa jausan ini itu hanya 30 menit membacanya, jadi kurang lebih hampir 2 jam satu paket itu doa. Di kalimat terakhir doa itu, penutup doa itu ada lagi pelajaran ini saya membagi kepada kita supaya kita tidak stres dalam menghadapi dunia ini. Karena kalau selalu kehendak kita mau jadi stres kita, kalau tidak selamanya kehendak kita yang jadi. Ya, betul itu. Menarik sekali doa ini. Di situ dikatakan redaksinya waf'al bi ma anta ahluhu. Tauhid. Apa artinya waf'al bima anta ahlu? Ya Allah, tetapkanlah atasku apa yang layak menurutmu untukku. Kan selama ini kita berdoa, kita diktir Tuhan tuh. Ya Allah, begini. Mau tak tuh? Bukan punya Tuhan. Padahal sebenarnya waf'al bima anta ahlu. Ya Allah, tetapkanlah atasku apa yang layak menurutmu untukku. Artinya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya itu yang terbaik di sisi Allah dan pasti terbaik untuk kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa billah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.